Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, sekarang kita masuk di materi bab 2 tentang integrasi numerik ya. Integrasi numerik ini berasal dari kata integral ya, berarti fungsi yang dimana interpretasi dari luasan. Jadi fungsi yang interpretasi dari suatu luasan. Jadi di dalam kalkulus 1 mungkin kalian bisa menyelesaikannya secara analitik. Di sini kita akan mencoba untuk menyelesaikan kasus integral tersebut secara numerik. Nah, capaian pembelajarannya itu yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan metode trapezoid, rule, dan metode Ramberg dalam menyelesaikan masalah integrasi numerik dari suatu fungsi yang tidak diketahui secara eksplisit. Terus yang kedua, mampu menentukan metode yang tepat dalam menyelesaikan masalah integrasi numerik. Terus yang ketiga, mahasiswa mampu merancang program komputer untuk menyelesaikan masalah integrasi numerik dari suatu fungsi yang tidak diketahui secara eksplisit. Oke, jadi integral numerik ya. Integral numerik ini dia merupakan suatu aproksimasi atau pendekatan untuk melakukan integrasi terhadap hubungan fungsional yang tidak diketahui secara eksplisit atau terhadap fungsi yang sulit diintegrasi karena dia tidak memiliki antiderivatif atau antiturunan. Nah, bentuknya bisa dilihat ya. Bentuknya itu integral A dari A sampai B fx dx. Jadi kita melakukan pendekatan, jadi integral kita buat diskritisasi ya. Diskritisasi dari beberapa luasan. Nah, sehingga kita melakukan penjumlahan dari AI fxi, di mana metode dasar ini dia disebut numerical quadrature dan formulanya biasa disebut Newton-Cotes formula. Nah, formula Newton-Cotes ini dia diperoleh dengan mengganti fungsi fx ini dia menjadi salah satu bentuk dari formula interpolasi. Nah, seperti interpolasi Lagrange. Ya, dengan demikian formulanya itu dia menjadi integral A ke B fx dx ini dia penjumlahan dari fxi lix dx plus errornya. Nah, di mana ungkapan errornya ini dia dapat dituliskan seperti di slide ya. Dan apabila aproksimasi tersebut dimasukkan, maka integral A ke B fx dx ini dia sama dengan diskritisasi dari penjumlahan I sama dengan I sama dengan 0 sampai N AI fxi. Nah, sekarang kita masuk di trapezoid rule. Di trapezoid rule ini dia formula integral yang dapat diperoleh melalui pendekatan ordekenol. Ya, pendekatan ordekenol dari polinomial Lagrange yang bentuknya ya P1x sama dengan X kurang X1 per X0 kurang X1 fx0 ditambah X kurang X0 per X1 kurang X0 fx1. Jadi ini dinamakan orde Knoll, ini orde pertama ya. Nah, dengan demikian melakukan formulasi aljabar maka dapat diperoleh integral A ke B fx dx ini sama dengan X1 kurang X0 per 2 fx0 tambah fx1. Nah, dengan memisalkan H ini sama dengan X1 kurang X0 maka dapat diperoleh integral A ke B fx dx ini H per 2 FA tambah FB tambah error, di mana formulasi errornya itu dapat diperoleh dari formulasi trapezoid yakni H pangkat 3 per 12 turunan kedua dari fungsi fx tersebut. Nah, secara teori ya,
secara teori Tripartite Rule ini dia diwakili oleh gambar grafik ini, ya, di mana gambar grafik tersebut fungsi fx ini yang diwakili oleh garis biru dan aproksimasi terhadap fungsi linear yang atau fungsi orde 1 yang diwakili oleh garis merah. Jadi intinya ini, ya, fungsi fx yang diwakili oleh garis biru ini kita lakukan aproksimasi atau lakukan pendekatan terhadap garis linear ini atau fungsi linear, yakni fungsi yang orde 1. Nah, Trapezoid komposit, ya. Jadi trapezoid komposit ini dia lebih komposit, ya, lebih kompleks. Jadi kalau misalkan trapezoid komposit ini dia terdiri dari penjumlahan dari beberapa fungsi, ya. Tergantung berapa fungsi berapa jumlah diskritisasi yang kita lakukan. Jadi kalau misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 titik-titik diskritisasi. Jadi fungsi fx ini, ya, fungsi fx ini dia menyatakan suatu luasan, ya, di mana dibatasi A ke B, ya, seperti itu, A ke B. Nah, ini fungsi berarti kita bisa lakukan diskritisasi. Kita potong-potong, ya, kita potong-potong sedemikian rupa sehingga kita bisa menghitung luasannya seperti itu. Jadi penjumlahan dari semua luasan ini, semua potongan ini itu adalah hasil dari integral A ke B dari fungsi fx dx ini. Seperti itu. Nah, dengan demikian, ya, dengan melakukan formulasi trapezoid yang kita turunkan sebelumnya, maka diperoleh integral A ke B fx dx ini H/2 F0 tambah 2 Fi tambah Fn tambah error, di mana besar errornya itu adalah lebih kurang A per 12 H kuadrat F double aksen C. Ya. Nah, algoritma untuk materi trapezoid komposit ini ya, seperti biasa. Pertama, algoritmanya itu trapezoid komposit untuk menyelesaikan kasus integrasi numerik. Nah, inputnya itu batas interval dari A ke B dan pembagian N. Nah, A ini batas kirinya, B ini batas kanan, dan N ini adalah jumlah diskritisasi, ya, titik-titik diskritisasi. Nah, outputnya nilai integral komposit XI. Nah, deskripsinya itu yang pertama kita memasukkan interval, ya, nilai interval A ke B dan banyaknya titik diskritisasi atau pembagian N. Nah, yang selanjutnya kita menghitung H ini adalah B kurang A per N. Terus kita memasukkan fungsi fx atau tabel xy. Jadi kita akan mau memilih apakah inputnya ini dalam bentuk fungsi ataukah dalam bentuk pasangan tabel atau pasangan data. Jadi yang pertama kita definisikan xi0 ini adalah fa tambah fb. Terus xi1 ini kita inisiasi dari 0, ya, dari 0. Nah, ulangi untuk I sama dengan 1 sampai dengan N kurang 1. Nah, jadi X-nya itu adalah A tambah I kali H. Di mana selanjutnya kita dapat XI1 itu tidak lain adalah XI1. Jadi XI1 yang sebelumnya ditambah Fx. Selanjutnya XI itu tiada lain adalah H dikali XI0 tambah XI2 per 2. Dan selanjutnya kita tampilkan hasil XI1. Nah, jadi ini perbandingan hasil analitik dan hasil komputasinya dari integral dari 0 sampai 1 sin X per X dx.
Nah, hasil analitik dengan metode termposite komposit itu kita bisa melakukan dibagi menjadi 6 bagian dari interval 0 sampai 1 sehingga kita peroleh nilai H-nya itu atau selisihnya 0,2. Nah, seperti tabel sehingga dapat diperoleh I-nya itu adalah 0,94508. Nah, hasil integralnya dengan menggunakan trapezoid komposit itu bisa kalian lihat ya, nilainya juga 0,9450788. Sedangkan kita menghitung secara analitik ya, secara analitik itu diperoleh 0,9461. Jadi dia batas toleransinya 0,001 ya, 0,001. Jadi untuk 3 angka di belakang koma dia sudah berubah. Ada yang 5, ada yang 6. Seperti itu. Nah, Simpson Rule ini. Lanjut ke Simpson Rule. Oke, formulasi integral untuk Simpson Rule ini dia melakukan aproksimasi melalui orde kedua. Ya, dia melakukan aproksimasi atau pendekatan orde kedua dari suatu polinomial Lagrange yang bentuknya bisa dilihat di mana ini fx0 ini adalah orde pertama, ini fx1 orde kedua dan fx2 ini adalah fx1 orde pertama dan fx2 ini adalah orde kedua. Nah, dengan demikian integral tersebut memberikan formulasi Simpson ya sebagai berikut. Integral A ke B fx dx itu adalah H per 3 fx0 tambah fx1 tambah fx2 kurang H pangkat 3 F pangkat 4 C. Nah, Simpson Rule ini pada grafik di sampingnya fungsi fx yang diwakili oleh garis biru itu kita lakukan aproksimasi terhadap polinomial fungsi parabola ya. Jadi fungsi fx yang diwakili oleh garis biru ini kita lakukan aproksimasi terhadap fungsi parabola. Nah, ini kan fungsi parabola itu adalah fungsi yang orde 2. Ya, seperti itu. Jadi dari grafik ini bisa kita lihat bahwasanya error yang diciptakan oleh Simpson Rule ini dia lebih sedikit dibanding trapezoid. Seperti itu. Nah, Simpson Composite juga. Jadi kalau Simpson Composite ini dia sama terdiri dari beberapa titik-titik diskritisasi ya. Nah, jadi ini kita lakukan titik diskritisasi banyak ya, sehingga dapat diperoleh rumusan pengintegralannya itu integral A ke B fx dx itu H per 3 F0 ditambah 4 F2J kurang I kurang 1 ditambah 2 F2J tambah Fn tambah R. R ini error dan dimana M-nya ini sama dengan N per 2. Nah, besarnya error ini minus B kurang A per 180 H pangkat 4 F pangkat 4 C. Nah, algoritma metode Simpson Composite ini sama ya. Yang pertama kita metode Simpson Composite untuk menyelesaikan kasus integrasi numerik, batas interval A ke B dan pembagian atau jumlah titik diskritisasi. Ya, terus nilai integral komposit XI. Nah, deskripsinya itu kita pertama masukkan nilai interval A ke B dan jumlah titik diskritisasi untuk pembagian N. Nah, bila N ganjil maka N kita ubah 2 kali N. Nah, hitung hanya ini adalah B kurang A per N. Terus kita masukkan fungsi fx atau tabel xy. Jadi kita sama dengan metode trapezoid, kita memilih apakah fungsi yang kita masukkan itu dalam bentuk fungsi atau pasangan tabel xy. Seperti itu. Terus kita masukkan xi0 ini inisiasi fa tambah fb. Terus nilai titik awalnya xi1 sama dengan 0 dan xi2 sama dengan 0.
ulangi I dari 1 sampai dengan N kurang 1. Nah, X ini sama ya, kita definisikan A ditambah I kali H. Bila I genap, maka XI2 tambah XI2 tambah Fx. Dan bila I ganjil, maka XI1 sama dengan XI1 lama ditambah Fx. Seperti itu. Nah, perumusan umumnya XI1 ini sama dengan H dikali XI0 ditambah 4 kali XI1 tambah 2 kali XI2 per 3. Selanjutnya kita tampilkan hasil XI1. Nah, ini ya perbandingan hasil analitik dan komputasi ya. Hasil analitik dan komputasi. Untuk hasil analitiknya bisa dilihat sama pasangan tabel kita dari interval 0 sampai 1 kita bagi menjadi 5 bagian ya, bisa dilihat di tabel sehingga dapat diperoleh nilainya itu adalah 0,94608 seperti 0,94608. Nah, secara numerik ya kita dapat 0,9460808. Sedangkan secara analitik ya, ini secara analitik perhitungan menggunakan MATLAB dan diperoleh 0,9461. Nah, selanjutnya kita masuk di tabel tingkat akurasi dari materi trapezoid dan Simpson untuk fungsi tertentu. Jadi misalkan integralnya itu diberikan dari 0 sampai 2 fx dx. Nah, ketika kita mau mengambil fungsi fx-nya ini menjadi x kuadrat. Nah, untuk fungsi fx-nya ini sama dengan x kuadrat, maka nilai eksaknya di antara materi trapezoid dan materi Simpson itu metode Simpson lah yang mendekati nilai eksaknya. Jadi nilai eksak ini melakukan perhitungan manual ya, trapezoid dengan integrasi numerik yang pendekatan orde pertama, sedangkan Simpson pendekatan orde kedua. Nah, kita lihat untuk X pangkat 4 fungsinya itu untuk X pangkat 4 sama metode Simpson yang lebih mendekati ke nilai eksaknya dibanding metode trapezoid. Begitupun untuk fungsi 1 per 1 tambah X. Nah, sin X, eksponensial pangkat X sama. Jadi, untuk keakuratan metode Simpson lebih akurat dibanding metode trapezoid terhadap nilai eksaknya. Karena kenapa? Metode Simpson dia melakukan pendekatan untuk orde kedua, sedangkan trapezoid hanya melakukan pendekatan atau aproksimasi terhadap orde 1. Seperti itu. Nah, sekarang masuk di integral Romberg. Ya, integral Romberg ini dia materi integrasi yang berbasis pada proses iteratif atau proses pengulangan ya. Dia melakukan pengulangan seperti itu. Oke. Jadi bisa adik-adik lihat bahwasanya dia melakukan pengulangan, jadi dia diberikan dengan tabel Romberg ya, tabel Romberg. Nah, algoritmanya bisa adik-adik lihat ya, dan hasil analitiknya hampir sama ya, bersama untuk kasus-kasus tertentu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan coba
Ya, kita akan coba untuk menyelesaikan metode Simpson dengan secara numerik. Karena keterbatasan waktu untuk kita menyelesaikan trapezoid dan romberg, maka kita coba menyelesaikan metode Simpson ya. Simpson. Nah, yang pertama sering saya bilang, ketika kita mau membuat program, maka kita harus memberikan komentar supaya kita mengetahui program apa yang sedang kita jalankan. Integral komposit Simpson. Nah, sebenarnya yang pertama dalam menjalankan program itu kita harus hapus semua program yang sudah jalan sebelumnya. Terus kita help Simpson, misalkan fix ya. Jadi kita help ini kita mau memanggil di command window-nya. Nah, terus kita tipe ya. Tipe itu adalah input, masukkan pilih satu itu fungsi atau dua itu tabel. Nah, jadi di tipe ini kita mau memilih apakah integral tersebut dia dalam berbentuk suatu integral fungsi ataukah dia tabel pasangan data X dengan Y, seperti itu. Nah, if tipe ini sama dengan 1, jadi kalau misalkan kita pilih fungsi, maka kita akan jalankan untuk kasus fungsi ya. Jadi masukkan fungsi fx. Nah, terus kita akan input. Nah, ini adalah pembacaan dari suatu fungsi itu ya. F sama dengan inline dari S, X. Nah, terus kita akan input itu adalah atas kiri A. Nah, B ini kita input atas kanan B. Nah, selanjutnya kita N ini dia input dari jumlah bagian N. Nah, kita definisikan N ini sama dengan N kurang 1. Nah, if nah, rem ini N,2 lebih besar daripada 0, maka N ini sama dengan 2 dikali N. Nah, selanjutnya kita definisikan H ini adalah B kurang A per N.
ya, maka FA ini adalah X ini adalah is non dari FA. Jadi if X ini dia sama dengan 1, maka FA nya ini dia adalah 1,0 N. Terus FB sama dengan FB. X is non FB is non, ya. Nah, terus if X sama dengan 1, maka FB nya ini tidak lain adalah sama, FB nya ini adalah 1,0. Terus kita N. Oke, setelah itu kita definisikannya XI0 ini sama dengan A ditambah FB, ya. Terus XI1 ini adalah 0,0. XI2 sama 0,0. Nah, for I sama dengan 1 sampai N kurang 1, maka X nya ini adalah A ditambah I kali H. If rem dalam kurung I, 2 lebih besar daripada 0, nah, ya. Maka X ini sama dengan XI1 sama dengan XI1 ditambah FX. Jadi XI2 sama dengan XI2 ditambah FX. N. Jadi XI sama dengan A dikali XI0 ditambah 4 kali XI1 ditambah 2 kali XI2 per 3. F print F ini yaitu adalah hasil integralnya adalah persen 10,8 F mu diwakili oleh XI else. Nah, untuk yang fungsinya kita bisa selesai sampai di sini. Nah, terus kalau misalnya kita memasukkan pasangan data dari fungsi f, x, y, maka kita pakai arrows n sama dengan input dari masukkan jumlah titik. Nah, pertama n kita masukkan jumlah titik, kita x ini adalah kita definisikan
dari suatu matriks. Begitupun F juga dia definisikan inisiasi dari sebuah matriks. Nah, display kita akan memasukkan pasangan data satu per satu. Nah, for i sama dengan 1 sampai n, ya, f print f ini data ke persen 2 di i. Jadi xi ini sama dengan input x. Nah, jadi x ini dia input misalkan untuk x1, x2, x3 dan seterusnya. Begitupun yang ini. Fi sama dengan input dari kita nilai y, ya. Misalkan nilai y. Nah, kita n. Nah, sebenarnya untuk yang sebelum itu dia sama, ya, sama dengan yang untuk yang fungsi. Pertama kita definisikan h ini adalah b kurang a per n, ya, per n. Atau kita bisa tulis x2 kurang, ya, kurang x1. Nah, terus xi0 ini tidak lain adalah 1 ditambah fi, ya, fi. Sorry, xi0 ini f1 tambah fn. Nah, sedangkan untuk yang xi1-nya ini adalah 0,0, xi2 sama dengan 0,0. Oke. Nah, untuk i sama dengan 2 sampai n kurang 1, ya, maka kita if frame-nya ini adalah i, 2 lebih besar daripada 0, maka xi1 per xi2 sama dengan xi2 tambah fi. Else xi1 sama dengan xi1 ditambah fi. Nah, kita n misalnya xi sama dengan h dikali xi0 ditambah ditambah 4 kali xi1, 4 kali xi1 tambah 2 kali xi2 per 3. Terus yang ini kita sama, ya, f print f hasil integralnya adalah persen 10,8 f float.
dia dipilih oleh XY. N. Kita simpan dengan Simpson fix ya, Simpson fix ya. Sebenarnya kita run, coba ya, running. Nah, mana ya Simpson ini ya. Nah, misalkan kita pakai apa ini ya, pasangan tabel ya, pasangan tabel, berarti kita pilih 2. Nah, masukkan tabel, jumlah titiknya itu adalah 5, jumlah titik 5. Data pertama 01, 0,0 dan 1,0. Nah, untuk data kedua 0,25, 0,25 dan ini bisa kita copy. Ini 0,50, 0,50, Y-nya itu adalah 0,95885, 0,95885. Dan data keempatnya itu 0,75, Y-nya 0,90885, 0,90885 dan 1,0. Ini nilainya adalah 0,484, 0,841447. Nah, keluar ya, hasil integralnya itu 0,94608,083 ya, 0,8008. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau misalkan kita pakai fungsi ya, kita panggil lagi Simpson fix ya, Simpson fix. Nah, kita pakai fungsi, maka masukkan fx-nya itu adalah sin x per x ya, sin x per x. Nah, batas kirinya itu adalah 0, batas kanannya 1. Jumlahnya n itu dia 5 ya, 25. Oke. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaannya, cukup sekian dari saya. Oke, ingat kalian saya selalu bilang bahwasanya Tuhan menciptakan alam semesta tidak hanya untuk bermain dado. Jadi manfaatkan probabilitas, kejadian dan peluang Anda dimanapun dan kapanpun Anda berada. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.